Prabowo kaget karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Kata Prabowo, kemenangan di hadapan kita, tidak boleh lengah, tidak boleh sombong. Prabowo sebut kemenangan sudah di depan mata, tapi jangan lengah dan sombong. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut, kemenangannya dalam Pilpres 2024 sudah semakin dekat. Karena itu, dia meminta seluruh pendukung untuk datang mencoblos ke TPS dan jangan terprovokasi jelang pencoblosan. Kemenangan di hadapan kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sombong, kita rendah hati, kita sopan santun, jangan mau diprovokasi, jangan curang, jangan menyakiti orang lain. Kita berbuat baik, ujar Prabowo. Prabowo lantas menyebut bahwa dirinya dan Gibran akan melanjutkan estafet kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Dia pun memastikan bahwa Prabowo Gibran akan mengabdi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan menjadi presiden wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang memilih 01, termasuk yang memilih 03. Kami akan membela seluruh rakyat Indonesia, kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sebutan 01 merujuk pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Muhaimin. Adapun 02 merujuk ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Prabowo juga sempat berbicara program saat berpidato di hadapan pendukungnya, yang dia klaim berjumlah 600.000 orang di GBK. Prabowo menegaskan, dirinya dan Gibran akan melaksanakan program makan siang gratis untuk anak-anak. Menurut Prabowo, mereka yang tidak setuju terhadap program tersebut berarti orang yang kebangetan, yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting. Menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air, ujarnya. Bahkan, Prabowo menyebut kursi menteri di kabinetnya kelak tak boleh diisi oleh orang yang tak setuju program makan siang gratis. Saya katakan nanti, siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang jadi menteri saya, harus setuju anak-anak diberi makan siang, ujarnya. Kalau kau tidak setuju, ndak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto, kata sosok yang sedang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Presiden Jokowi itu. Program makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo Gibran diketahui ditargetkan untuk 82,9 juta orang yang terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program untuk mengentaskan masalah stunting dan kemiskinan itu akan disebut-sebut membutuhkan biaya 34 miliar dolar AS atau sekitar 530 triliun per tahun. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo sebut yang masuk kabinetnya wajib dukung program makan siang gratis, Anies dan Ganjar langsung tereliminasi. Saat menghadiri gelaran kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Prabowo Subianto sempat menyerukan mengenai program makan siang gratis yang bakal diwujudkan bila terpilih sebagai presiden. Lebih jauh, Prabowo kemudian menyentil mengenai sosok menteri-menterinya kelak yang wajib setuju dengan program makan siang gratis bila masuk kabinet. Siapa yang mau masuk kabinet yang mau jadi menteri saya harus setuju anak-anak diberi makan siang gratis. Kalau tidak setuju tidak usah gabung kabinet, ucapnya. Bila mendengar pernyataan tersebut bisa jadi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tak memenuhi syarat sebagai menteri, bila Prabowo terpilih sebagai presiden. Hal itu mengingat kedua capres tersebut kompak menolak program makan siang gratis. Dari Anies misalnya, saat kampanye di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menyentil program makan siang gratis yang digaungkan Prabowo. Menurutnya yang dibutuhkan rakyat saat ini pendidikan gratis hingga kesehatan gratis. Saya baca lagi, kami butuh pendidikan gratis, kesehatan gratis bukan makan siang gratis, ucapnya. Senada, Ganjar Pranowo juga tak sepakat dengan adanya program makan siang gratis apalagi disebut tim Prabowo sebagai upaya untuk menanggulangi stunting. Hal itu diungkapkan Ganjar ketika melakoni debat Capres 2024 episode terakhir pekan lalu. Sebab menurutnya makan siang gratis bukan solusi menangani stunting bila diberikan ketika anak sudah lahir. Maaf saya tidak setuju, kenapa? Itu keliru. Stunting itu ditangani sejak ibu hamil, 1000 hari pertama dan anak harus dikasih ASI eksklusif. Kalau 1000 hari pertama mau diintervensi silakan tapi yang lain maaf, terangnya. Padahal bila diingat, Prabowo sempat mengemukakan sebuah rekonsiliasi bila kelak dipilih sebagai presiden.
Ia mengaku ingin mengikuti jejak Jokowi dengan merangkul lawan politik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Manakala Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menerima mandat dari rakyat, kami akan mengulurkan tangan kami dan merangkul semua kekuatan. Pak Jokowi memberi contoh di tahun 2019 ketika ia menang mengajak saya bergabung. Dan saya siap dan rela bergabung walau saya dikalahkan untuk mengabdi dan berbakti kepada Indonesia, terangnya saat kampanye di Makassar awal Februari lalu. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Media asing soroti seruan Prabowo soal campur tangan asing di pemilu 2024. Tiga calon presiden Indonesia menghabiskan hari terakhir kampanye yang hiruk-pikuk dengan melakukan rapat umum di daerah-daerah penting di Jakarta dan Jawa Tengah. Melansir dari South China Morning Post, kandidat terdepan kontestasi ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menggunakan kampanye akbar mereka di Jakarta untuk menyampaikan keluhan mereka mengenai campur tangan asing yang mencoba memecah belah Indonesia, tanpa menyebutkan nama negara tertentu. Kubu Prabowo mengeklaim bahwa kampanye yang berlokasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu dihadiri oleh 600.000 orang, termasuk diantaranya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saudara-saudara, jangan mau diadu domba oleh bangsa-bangsa asing, jangan mau dibohongi terus-menerus. Kita harus menjadi negara yang besar dan makmur, oleh karena itu kita harus menjaga kerukunan dan persatuan, kata mantan jenderal itu. Prabowo, yang pada usia 72 tahun merupakan calon presiden tertua di Indonesia, juga menyindir mereka yang menentang rencananya untuk memberikan makanan gratis kepada anak-anak sekolah senilai 400 triliun rupiah. Mereka yang mengatakan bahwa makanan untuk anak-anak tidak penting, menurut saya, bukan orang yang waras, bukan orang yang mencintai negaranya. Siapapun yang ingin menjadi menteri saya, harus setuju bahwa anak-anak harus diberi makan siang. Kalau tidak setuju, tidak usah masuk kabinet Prabowo Subianto, katanya. Berita selanjutnya, masa tenang pemilu 2024, ini kegiatan Prabowo Gibran. Masa kampanye pemilu 2024 berakhir pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024, selanjutnya, memasuki masa tenang, yang dijadwalkan selama 3 hari, yakni 11 sampai tanggal 13 Februari tahun 2024. Terkait itu, Prabowo Subianto memastikan dirinya akan melakukan kegiatan sehari-hari selama masa tenang. Prabowo sendiri saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya akan kembali menjalankan aktivitas sebagai wali kota Solo selama masa tenang pemilu. Berita selanjutnya, Jokowi prediksi kemenangan Prabowo Gibran dan PSI di pemilu 2024. Fakta mengejutkan diungkapkan mantan Gubernur Lemhanas, Andi Wijajanto, yang membocorkan isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pertemuan tersebut terjadi 2 hari sebelum Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai calon wakil presiden oleh Prabowo Subianto. Pernyataan Andi Wijajanto disampaikan dalam sebuah dialog dalam acara politik di podcast yang disiarkan di YouTube CNN Indonesia. Awalnya, pembawa acara, Rifana Pratiwi, menanyakan kebenaran kabar bahwa Andi Wijajanto dipanggil oleh Jokowi sebelum deklarasi Gibran dan isi pertemuan tersebut. Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran, ujar Rifana yang mencoba mengkonfirmasi. Anda semua tidak akan mampu mengalahkan Prabowo Gibran. 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres, tambah Rifana, Andi Wijajanto mengakui adanya pertemuan tersebut dan mengungkapkan 3 poin yang disampaikan Jokowi.